Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah monggo kula dherekaken nunjuk rasa syukur wonten sanipun Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan dalu menika Allah paring nikmat dumateng kula panjenengan, nikmat sehat lan nikmat sempat sehingga saged ngrawuhi pengaosan rutin malam Kamis ya. Dan insyaallah kanthi nikmat sehat lan sempat menika mugi-mugi kula panjenengan saged ginakaken saksaenipun pas sakit nika nggih ajeng aktivitas menika aurat nggih, kagem ibadah nggih aurat nggih. Nek pas mboten enten wekdal ngoten nika nggih kok repot banget ngoten nika, eman-eman nek mboten saged tindak pengawasan nggih. Mila termasuk nikmat sempat dan nikmat sehat menika dalu menika alhamdulillah saged kita ginakaken kagem thalabul ilmi insyaallah. Salam salam katur dumateng panjenenganipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabat, tabi'in, tabi'in ki para pandheripun ingkang tasih istiqomah wonten mergi ingkang hak menika dinul Islam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, termasuk salah setunggaling fitnah dunia menika kaitanipun kalih rezeki. Dados kathah piyantun menika berlomba-lomba untuk mengejar urusan rezeki. Ya, nek kula sering matur dipun sempitaken makna rezeki menika rata-rata hubunganipun kalih harta benda. Bahkan sampai piyantun menika sampun sedo niku tasih ninggalaken fitnah nggih hubunganipun kalih warisan. Terus kathah piyantun ingkang napa menika babakan warisan menika dados fitnah, dados masalah. Nggih. Beberapa waktu yang lalu nggih wonten Solo menika wonten pengusaha besar, pengusaha sukses. Nggih, istrinipun kalih. Nggih. Meninggal dunia meninggalkan perusahaan yang tidak sedikit. Kinten-kinten anggota keluarganipun menika kengguh kalih harta peninggalan si fulan menika mboten. Kengguh. Napa melih kok garwane kalih. Nggih. Sinasa hukum faraid menika sampun wonten ananging nggih niki wau bilih harta menika termasuk fitnah. Warisan menika nek mboten dipun etang kanthi syariat nggih dados fitnah. Mila sampai antaranipun istri sepindah kali istri ingkang nomor kalih menika sami gegeran. Nggih, udur. Sami udur. Nggih. Anak-anakipun nggih akhiripun nderek tiyang sepuhipun, nderek ibune. Kan ngaten. Ini hubunganipun kalih warisan. Sungguh luar biasa harta peninggalan manusia yang namanya warisan itu banyak orang sekali mengejarnya. Nembe kala njing ngobrol karo anak lanang. Nggih. Kebetulan kuliah wonten UMS menika mendhet hukum. Nah, wonten hukum napa menika PKL wonten pengadilan negeri. Tugas saking kampus menika untuk meneliti bab warisan, tetapi mboten warisan wong Islam. Ternyata di agama di luar Islam
niku nggih sami mawon. Nek enek bapake sing meninggal nggih niku ternyata nggih rebutan. Kasus sing ndenjing dipunsampaikan niku hampir setiap hari itu ternyata banyak kasus ya hubunganipun kalih perceraian dan warisan. Ini di luar Islam. Karena kebetulan tugasnya pas kebagian yang tidak Islam itu. Ternyata kompleks ternyata itu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, kita sebagai seorang mukmin nggih, nika sejatosipun rezeki menika mboten namung sekedar harta benda, tetapi rezeki itu ada rezeki ingkang kagem badaniah nggih. Ada rezeki ingkang kagem ruhiyah mekaten. Nah, nek hubunganipun kalih mal menika sejatosipun niku hubunganipun kalih zahir badaniyah nggih. Ingkang baken saged dahar, saged sare angkler wonten daleme piyambak-piyambak, tiap bulan mboten bayar kos-kosan, tiap tahun mboten bayar kontrakan kan ngaten. Sampun saged ngagem rasukan komplit artosipun nggih menutup aurat nggih. Saged kempal kalih sederek-sederek tangga tepalih mawi arisan RT lan sanes-sanesipun nggih. Niki sejatosipun sampun bahagia. Ini rezeki sifatipun badaniyah nggih. Napa melih kok termasuk rezeki kesehatan? Luar biasa. Ini sehat itu termasuk rezeki yang luar biasa. Allah berikan kesehatan kepada kita, ini termasuk rezeki yang betul-betul kita syukuri. Nek mboten sehat, mboten saged dugi mriki. Panjenengan nek mboten sehat nggih mboten saged dugi mriki. Kan ngoten. Tegriya sakit kan ngoten. Lah wonten rezeki ingkang hubunganipun kalih hati. Asupan ruhiyah, karena hati itu nanti yang akan mengantarkan perjalanan sampai nanti di yaumul akhir. Lah seorang muslim, seorang mukmin menika sejatosipun ingkang dipun kejar menika kan mboten badaniahnipun. Ingkang dipun kejar menika hubunganipun kalih kehidupan setelah kehidupan dunia. Ini pola pikir seorang muslim, orientasinya sudah pada berpikir bagaimana kehidupan setelah kehidupan dunia. Sak sampunipun wonten kehidupan dunia, mangke masuk wonten kehidupan alam barzah. Di alam barzah menunggu adanya hari kiamat. Semua nanti dibangkitkan pada peristiwa yaumul ba'ats, terus berproses melakukan perjalanan yang tatkala terjadi yaumul ba'ats niku mboten kok langsung jujuk kowe ning surga, kowe ning neraka, mboten, masih ada peristiwa-peristiwa yang harus dilalui. Dikumpulkan di padang mahsyar. Kalau kita seorang mukmin pengikut Rasulullah SAW, Allah ridho, kita bisa mampir di Telaga Hud untuk minum air di Telaga Hud bersama Rasulullah SAW. Ada peristiwa mizan, ada peristiwa syafaat, ya, ada peristiwa sirat, ya, nanti baru ending terakhir pun nggih menika antara surga dan neraka. Lah kira-kira jannah itu rezeki mboten? Rezeki. Dan ini yang harus kita kejar. Rezeki yang namanya jannah inilah yang harus kita kejar. Allah Subhanahu wa taala wonten surah Saba ayatipun sekawan. Nggih. Surah Saba ayatipun sekawan nika ngendikaken bilih jannah itu rezeki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyaj'iyal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratu wa rizqun karim. Supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezeki yang mulia. Lah para mufasir, rezeki yang mulia, warizkun karim itu adalah jannah.
Maka mohon maaf pangapunten nggih. Nek manusia banyak berebut warisan hubunganipun kalih donya, ini bisa dipastikan antara anggota keluarga itu menjadi renggang, bahkan menjadi musuhan. Tapi kalau kita berebut rezeki tentang akhirat yang namanya jannah, ini akan menjadikan kita itu semakin akrab, semakin dekat. Awit napa mboten wonten piyantun ingkang badhe ngraih jannah kok wis iki aku kudu golek dhewean, kancaku ora tak entuki. Mboten wonten. Malah orang yang seperti ini sama Allah ngusik, egois. Mengapa tidak mengajak saudara-saudara yang lain? Kalau ada saudara yang salah kan berarti harus kita luruskan. Kan kita punya tugas watawasau bil haq watawasau bis sabr kan mengatakan. Nah, terus nika rezeki ya, ini termasuk jannah itu harus kita cari. Ya, bagian dari rezeki. Wonten surah At-Tolak ayat 11. Dipun sebataken a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Berarti ini kehidupan jannah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dados jannah menika menjadi tempat kembalinya orang-orang yang beriman. Jannah itu menjadi tempat kembalinya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang beribadah dan beramal soleh. Yang karakter atau sifat-sifat jannah itu salah satunya jannah itu mempunyai 100 tingkat. Kalau ben kula matur nggih. Jannah itu memiliki 100 tingkat. Yang antara tingkat satu dengan tingkat yang lainnya itu seperti jarak antara bumi dan langit. Mila ini jannah ini menjadi menjadi impian kita, ya. Pulangnya kita nanti setelah safar di dunia ini, kita berharap untuk bisa masuk ke dalam jannah. Jannah memiliki 8 pintu, kan itu. Memiliki sungai yang mengalir, tidak hanya air tawar saja, tapi sungai yang mengalir. Di jannah itu ada sungai susu, ada sungai khamr, wonten sungai madu. Khamr yang hari ini ketika kita di dunia diharamkan, nanti di yaumul akhir di surga itu sudah halal. Kan itu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kinten-kinten umpami ditari awake dhewe ngoten niku milih jannah napa? Jannatun Firdaus. Enten sing penting mlebu surga. Sing penting mlebu surga. Lu suruh milih kok sing penting mlebu surga. Ya punya cita-cita itu ya yang tinggi kan ngaten. Ya. Mengapa kok kita itu harus milih Jannatun Firdaus? Ya. Rasulullah SAW dalam sabdanya, Inna fil jannati mi'ata Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilihi kullu darajataini ma bainahuma kama bainas samai wal ard. Fa idza sa'altumullaha fasaluhul firdaus
fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addahallahu lil mujahidina fi sabilihi. Sesungguhnya di jannah itu ada 100 tingkat. Ada 100 tingkat a'addahallahu lil mujahidina fi sabilihi yang telah Allah janjikan bagi orang-orang mujahid, ya, orang-orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas samai wal ard. Ya. Jarak antara dua tingkatan adalah bagaikan jarak antara langit dan bumi. Fa idza sa'altumullaha fasaluhul firdaus. Ya. Jika kalian ingin meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Mila jawaban kita minta surga Firdaus itu utama kan. Mengapa kok kita itu minta Jannatun Firdaus? Ya. Fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannah. Ya. Surga Firdaus adalah surga yang paling utama dan paling tinggi. Ya. Wa fawqahu arsul rahman, yang di atasnya itu ada arsnya Ar-Rahman, ada arsnya Allah. Berarti Jannatun Firdaus itu berada di tingkatan paling atas. Karena di atasnya Jannatun Firdaus itu adalah arsnya Allah SWT. Artinya bahwa surga Firdaus yang berada di paling atas itu dekat dengan arsnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini cita-cita kita, ya, kita tidak berebut tentang materi dunia, tentang rezeki dunia, tetapi kita bagaimana berlomba-lomba itu untuk meraih dari surga atau Jannatun Firdaus. Ya. Biasa Pak, Bu, nek wong Jawa niku rapopo lah, sing penting mlebu surga. Ya mboten napa-napa kan ngoten. Wong ya padha le surga, tetapi kan beda kelas gitu ya, beda kelas kan itu. Ya. Nek sing anu neh ya wis rapopo ning ngemperi surga wae lho, rapopo sing penting ning surga. Nah, mungkin panjenengan maos kisah manusia terakhir yang masuk jannah itu ngeri-ngeri sedap Pak. Karena apa? Orang yang nanti masuk jannah yang terakhir kali itu adalah orang mantan penghuni neraka. Jadi orang yang sudah merasakan bagaimana siksa neraka diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia dimasukkan ke dalam jannah, itu melihat saudara-saudaranya itu sudah bersenang-senang di jannah. Dia itu masih melihat kok beda karo surga. Begitu sampai di tempat yang menurut dia sudah begitu indah luar biasa, ternyata itu baru halamannya surga gitu. Luar biasa ini. Mungkin yang pados bukunya ya, itu kisah seorang penghuni jannah yang terakhir itu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yuk kita daripada berebut warisan keluarga, kita berebut warisan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada warisan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, kita akan kaji terkait dalam surah Al-Mu'minun, ya. Ayat ingkang nomor 11 dipun sebataken a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Ayat ingkang nomor 11, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, ya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi.
Mewarisi apa? Yaitu yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Berarti Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah menyediakan Jannatun Firdaus untuk diwariskan kepada hamba-hambanya, ya. Lah, bagaimana kita supaya mendapatkan warisan surga Firdaus dari Allah Subhanahu wa taala yang kita kekal di dalamnya, kita berada di jannah paling lapisan paling atas, tingkatan paling atas yang dekat dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala? Maka disinilah surah Al-Mu'minun ayat yang 1 sampai ayat yang ke-9 itu menjadi persyaratan bagaimana kita bisa masuk jannah Firdaus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Pangapunten, orang yang beriman dalam kondisi apapun itu selalu beruntung. Dalam keadaan sedih pun tetap beruntung. Kan tetap beruntung. Maka orang beriman itu apapun yang dikerjakan selama itu adalah kebaikan, itu adalah keberuntungan bagi orang yang beriman. Andaikan tidak kita dapatkan di dunia, tetapi itu menjadi simpanan, menjadi tabungan ketika di yaumul akhir. Tapi sebaliknya bagi orang yang tidak beriman, ya, dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa ketika di yaumul akhir nanti, tetapi dia hanya akan mendapatkan bagiannya di dunia. Sekalipun orang memandang dia mendapatkan banyak sekali harta, sungguh justru harta itu bagi orang-orang yang tidak beriman itu adalah azab. Mengapa dikatakan azab? Karena kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu adalah orang yang tidak punya rasa puas terhadap apa yang didapatkan. Orang yang tidak beriman memandang harta walaupun sudah dapat banyak, maka dia akan mendapatkan akan menginginkan sesuatu yang lebih. Maka ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini adalah siksa, ya. Siksa, bukan kebaikan, kan. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk niku gampil napa gampil Pak Bu? Pertanyaannya gampil napa gampil kok angel. Mila mboten muka nek untuk mendapatkan warisan Jannatun Firdaus ya memang syaratnya berat bukan berarti tidak bisa, kan ngaten. Ini orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Mungkin nek panjenengan bikak tafsiripun nggih, nika khusyuk itu sebenarnya termasuk urusan hati, Pak. Nggih. Tetapi urusan hati itu tetap berimbas kepada fisik, kan ngoten. Maka ketika sholat itu antara hati dan fisik dan tubuh itu nyambung. Artosipun menapa? Orang yang khusyuk, ya, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, itu orang khusyuk itu adalah orang yang mampu meninggalkan urusan dunianya di saat sholat. Kan? Kata Ibnu Mas'ud, khusyuk itu urusan hati, ya, yang tatkala sholat itu tidak ada kepentingan dunia, melepaskan urusan dunia di saat sholat. Nah, kinten-kinten berat apa berat? Ya berat dong pilihannya, ya berat apa berat? Maka ya inilah Jannatun Firdaus yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya adalah bagaimana orang yang sholatnya itu bisa khusyuk. Lho napa nek mboten khusyuk niku mboten ditampi. Nek perkara ditampa napa mboten niku mboten urusane awake dhewe. Apa itu sah atau tidak sah? Para ulama mengatakan sah, sholatnya sah.
kan ngoten. Hanya kira-kira itu mesti nggih enten tingkatane. Dalam satu riwayat kan disebutkan ketika orang sholat itu kan pahalanya kan beda-beda. Ada yang dapat 1/10, ada yang dapat 1/9, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/6, kan gitu. Sesuai dengan bagaimana kondisi orang itu dalam sholat. Tetapi bila syarat untuk bisa mendapatkan warisan Jannatun Firdaus itu sholat kita harus khusyuk, kan? Sholat kita harus khusyuk. Nah, neng inti berarti kan kalau kita sudah tahu, berusaha mengkondisikan, berlatih, terus berlatih. Dek dalu sing ngegolke sinten Mas? Kok iso menang loro siji iki sing ngegolke sapa? Untuk bisa mengegolkan ku kinten-kinten pakai latihan mboten itu? Pakai latihan. Nggih. Latihannya kinten pisan apa ping pindho? Wah, itu mulai dari ya kecil itu sudah latihan, kan gitu. Sudah kecil sudah latihan, kan ngaten. Itu bisa betul-betul bisa konsentrasi. Kinten sing ndek dalu main niku, nggih. Niku mikirke ngomah mboten niku. Pas main niku lho. Mboten. Wis mikirke ngomah ya ora sida iso ngegolke kan ngoten. Kula mboten nonton ning mung entuk kabar. Ya kan gol 2-1 ya berarti menang. Ya. Saya ingat ketika U19 nih, tapi sudah lama ketika final Indonesia sama Malaysia nih, itu babak pertama itu Pak Bu itu betul-betul seimbang. Saya nonton waktu itu nih. Pertarungannya begitu sengit ya. Tetapi begitu rehat dan masuk di babak kedua ya, saya nggak tahu apakah itu termasuk strategi dari manajemennya Malaysia, tetapi penonton Malaysia ketika baru mulai di start di babak kedua itu kan kemudian mereka melemparkan kembang api, melemparkan botol minuman ke pemain Indonesia gitu. Lah, ketika terjadi seperti itu, pemain Indonesia itu terpancing emosi ya. Kini sudah terpancing emosi niku saged konsentrasi mboten niku? Mboten. Nah, sehingga kemudian Malaysia mampu menggolkan 1 gol gara-gara Indonesia sudah dibuyarkan konsentrasinya. Maksud kula napa Bapak Ibu? Salat niku nggih ngonten niku. Kita itu tingkatannya itu kan menggugurkan kewajiban kan. Nek mboten salat kan dosa besar, wong sudah balik. Napa enten sing rawuh niki dereng balik. Wong pun taman kawak-kawak kok. Kecuali anak-anak kan ngoten ya. Dulu kita tingkatannya itu menggugurkan kewajiban. Nek mboten salat berarti dosa besar. Kalau meyakini salat tidak wajib, membatalkan syahadat kan katanya. Lah, begitu kita sudah tingkatannya itu sekedar menggugurkan sholat, orang-orang yang sekedar menggugurkan sholat itu sing penting sholat, sholatnya itu mau di rumah, mau di akhir waktu itu nggak masalah. Wong namanya tingkatannya menggugurkan kewajiban. Tapi begitu belajar, begitu ngaji, oh ternyata tidak sekedar menggugurkan kewajiban, levelnya dinaikkan. Nek kalau ini level 1, niki level 2, niku berarti lomboke rada ditambah niku nek seblak nih Pak. Artinya apa? Oh ini berarti harus berjamaah kan nganten. Harus berjamaah di masjid khususnya bagi ikhwan laki-laki. Ora apa-apa ora jamaah ning masjid, sing penting salat aku ning omah yo jamaah kok. Ah mesah-mesake istri dan anak-anak saya gak enak sing ngimami. Nah. Jangan tergoda yang seperti ini kan gitu. Ya, tingkatannya sudah berjamaah di masjid. Di masjid ya.
Ya. Ini kita mengambil keutamaan sholat berjamaah di masjid ditambah dengan bagaimana menyempurnakan sholat berjamaah kita. Nek kalau ben kula matur, bagaimana kita meluruskan, bagaimana kita merapatkan. Mengambil keutamaan fadilah di luar sholat fardu, kita mengambil sholat sunnahnya. Afdolnya sholat sunnah teng dalem napa teng masjid? Teng dalem. Sing jawab kok ibu-ibu tuh. Nah, sing lakoni bapak-bapak. Oh, ibu-ibu kan nggih sholat teng dalem. Niki rata-rata nek sholat sunnah teng masjid atau teng dalem? Teng griya, alhamdulillah. Kita berusaha untuk ke situ, mengambil ya walaupun sholat sunnahnya ketika di masjid pun juga boleh, tetapi kan ada fadilah, ada keutamaan tatkala sholat rawatib itu ada di rumah. Habis qiyamul lail, tutup witir, kok masjid adzan, muadzin adzan, kita menunggu selesainya adzan, kemudian kita sholat sunnah fajar di rumah nembe tindak ke masjid. Niki untuk jamaah loh Pak nggih. Nek untuk muadzin nggih ampun. Muadzin itu harus orang yang pertama kali masuk ke masjid, sing nguripke lampu karo sing nyiapke kan ngaten. Nah, setelah itu kita berlatih bagaimana menjadi sholat kita itu menjadi khusyuk. Lah kapan ini kan kita tidak tahu. Ya. Sok-sok niku nek pas enten masalah niku abot niku iso betul-betul khusyuk nggih. Iso nangis ya Allah. Sok-sok malah ana sing kebablasan ya Allah, napa dosa kula kan. Wong dosane akeh kok. Kok napa wong dosane akeh kok. Teko kan ngene. Nah ini. Ya. Khusyuk artinya tenang dan tunduk. Ya, khusyuk dalam sholat berarti hadirnya hati ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tenangnya anggota badan. Kalau niku sih anu Pak, nggih. Sekalipun sholat berjamaah, tapi pangapunten masih ada juga jamaah itu. Kalau kita itu saat sujud, itu kan 7 anggota badan kan menempel di lantai, kan ngoten nggih. Saya berharap mudah-mudahan jamaah semua di sini seperti itu. Nek tenggen kula niku pun berpuluh-puluh tahun nggih jamaah teng masjid. Nek sujud niku sing dingge sujud mung bathuke mawon. Kula pun ngingetke ping kalih niku nek kula ngerti ini kan nek pas salat sunah nggih, nek salat fardu kan pun benten-benten. Pas salat sunah iku kula ingetin niku ya wah iki berarti lek ku ngandani kae ya urung iso dipraktekke. Ini. Menghadirkan hati saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meninggalkan semua urusan dunia ya, dari pikiran dan hati kita, fokus pada itu. Lah mila niki kan yang beratnya itu kan di situ Pak. Beratnya itu di situ. Maka kata Rasulullah SAW, awalu syai'i yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu'u hatta la tara fiha khasyi'an. Perkara yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah khusyuk sampai tak terlihat orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Memang Bapak Ibu, hubunganipun kali sholat itu yang pertama kali diangkat adalah urusan khusyuk, mboten persoalan wis ninggalke salat napa mboten. Berarti memang ini menjadi perhatian ekstra kita sekarang, itu bagaimana kita itu berlatih terus untuk menjadikan diri kita salatnya bisa khusyuk. Nggih niki mboten kagem panjenengan, ini juga untuk saya kan ngoten. Ini juga untuk saya. Betapa beratnya kita itu untuk bisa khusyuk di dalam sholat, pikiran kita tidak memikirkan pekerjaan yang di rumah, hati kita tidak memikirkan urusan-urusan yang lain, tidak merasakan yang lainnya, fokus pada urusan kita dengan Allah, terus badaniyah kita itu dalam kondisi tenang, betul-betul bisa merasakan khusyuk. Maka para sahabat itu ketika sholat itu bisa merasakan nikmatnya sholat, sampai-sampai ketika dipanah pun
tidak terasa sakit. Nek terasanya terasa tapi tidak terasa sakit. Karena saking nikmatnya sholat khusyuk itu. Kalau ben nate kula matur Bapak Ibu wonten setunggalipun buku nggih. Ini panjenengan tindak wonten toko buku menika wonten buku kiat-kiat salat khusyuk. Wonten kalih perkawis ingkang kula aturaken wonten mriki sepindah pilih termasuk diantara kiat salat khusyuk itu melakukan kuwah al-muqtadah. Nggih, melakukan hal-hal yang menguatkan khusyuk. Ya. Melakukan hal yang bisa membuat kita khusyuk itu salah satunya adalah persiapan sholat. Persiapan sholat. Persiapan sholat nika wonten kalih perkawis sepindah hubunganipun kalih badaniyah ingkang kaping kalih urusanipun kalih hati. Urusan badan itu bagaimana mengkondisikan badan dalam keadaan kita itu seger nggih. Nek wonten buku nika dipun sebataken 30 sampai 60 menit sebelum adzan itu kita sudah siap. Nek sonten nggih sudah mandi ganti rasukan siap sholat mekaten. 30 sampai 60 menit berarti sekitar 1 jam. Wis digawe paling cendek 30 menit setengah jam. Nek sakniki adzan maghrib niku jam gangsal langkung 3 doso pinten niki? 6. Wis berarti jam 5 itu kita itu sudah mandi. Sudah mandi, sudah siap menggunakan busana untuk sholat. Ini secara fisik kita sudah mengkondisikan. Nek sampun siram, sampun gantos rasukan, berarti pekerjaan itu sampun rampung. Lampun siram, pun ganti rasukan busana siap sholat. Lah kok disambi isah-isah kan. Isih nunggu waktu nggih isah-isah. Ayo keringetan meneh kan katen. Ini mengkondisikan fisik kan gitu. Betul-betul maka Rasulullah SAW menika lajeng nyontohaken menawi menjelang maghrib itu kan al-ma'thurat, doa petang itu. Doa petang niku mboten ba'da asar. Afdalnya lho nggih. Itu memang menjelang maghrib. Dados kita betul-betul sudah dalam fisik itu seger, sudah pakai pakaian mau siap sholat, terus kita zikir sore. Ini dalam rangka mengkondisikan hati. Ini di melakukan kuwah al-muqtadah, ya, melakukan yang hal-hal yang menguatkan untuk bisa khusyuk mengkondisikan. Nek napa menika pengalaman sing teng Jogja wingi napa Mas? Pinten nika? Sing termasuk ya nggih itu U16 nggih. U16 itu 1 hari sebelum tanding nggih. Ya, itu keluarganya sudah didatangkan. Bapak ibunya sudah diinepkan di hotel. Hari menjelang H-1 ya. Itu sudah urusan-urusan itu wis engko wong tuaku nonton pora, engko ning omah enek TV pora niku wis ora kepikiran. Karena orang tua sudah didatangkan kan itu. Terus saudara-saudaranya sudah difasilitasi mendapatkan tiket ya, setiap pemain itu ya 10 sampai 16 tiket gratis untuk ditempatkan untuk nonton langsung. Artinya pemain itu sudah mikir ya, keluarga kok piye nonton pora, nggak mikir. Orang tua sudah didatangkan di toko hotel, dipertemukan, diminta doa, tetapi begitu menjelang hari itu ya sudah fokusnya pada pertandingan. Berarti 30 sampai 60 menit niku urusan-urusan dunia niku wis dirampungke.
Milo termasuk dahar niku kan afdole kan sonten to nggih Pak. Kita makan malam itu kan afdolnya kan sore. Nggih. Mboten malam. Niki secara medis kalau tangket kali Pak dokter niku nggih ngoten niku, baiknya itu memang kita makan sore itu bukan di malam hari tetapi di sore hari. Kalau toh malam itu hanya sekedar ringan gitu loh. Sekedar ringan. Nah, itu pun nanti jangan langsung tidur. 30 sampai 60 menit setelah makan itu ya, untuk aktivitas ringan baru mengke sare. Lene awake dhewe kan mangan wareg lagi klekaran langsung bregsek kan. Sare ini kan marga kewareken. Ini mempersiapkan diri sebelum sholat. Nah, Bapak Ibu, ingkang kula maksud kita ayo berlatih itu melatih diri kita mengkondisikan sebelum sholat fardu kan. Subuh itu kan kita sudah bisa jam 3 paling tidak setengah 4 kita sudah bangun, sudah mandi, sudah qiyamul lail ya. Berarti kan kita sudah dikondisikan kan itu. Begitu sholat jamaah teng masjid nggih teklak-tekluk ngantuk kan itu. Ya, mboten insyaallah mboten kan nggih ya. Insyaallah mboten. Nek santri niku rata-rata ngoten Pak. Santri niku rata-rata nggih subuh niku mesti ambek teklak-tekluk ngoten niku. Mengkondisikan itu. Engkang nomor kalih nggih menika menghilangkan da'fu as-sagil, menghilangkan hal-hal yang melemahkan khusyuk, yaitu gangguan-gangguan yang dapat menghilangkan kekhusyukan. Gini wow berarti perkawis-perkawis urusan keduniaan niku kedah dipun tilaraken 30 sampai 60 menit. Niki monggo niki kita latihannya wonten teng mriku nanti mengkondisikan ya. Mengkondisikan diri kita. Nah nanti ketika masuk sholat itu betul-betul kita sudah dalam kondisi siap. Lah napa mboten siap to nek pas sholatnya nggih siap ya. Ning istiqomahnya kita sholat berjamaah itu dengan istiqomahnya setan dalam menggoda kita niku lebih istiqomah sinten Pak? Setan kan. Setan nggak ridho kalau ada umat yang mau sholat itu bisa khusyuk. Enten mawon sing dielingke kali setan iku. Wis gawean wis dirampungke, wis siram, wis ganti busana untuk sholat nggih. Wis zikir sore, wis tambahi maca Quran. Nggih. Dielingke. Aku malah ku maca wis teko halaman piro ya Pak? Wis teko ayat piro? Enten mawon. Maka ini kita berusaha untuk melatih itu. Nah, nanti hasilnya seperti apa itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan Jannatun Firdaus itu kepada orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Setengah malih engkang ayat nomor sekawan nggih menika ya kok nomor 3 walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Niki insyaallah kalau benate kula aturaken nggih menika orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Mila emut kalih sabda Rasulullah SAW termasuk tanda baiknya Islam seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda baiknya Islam seseorang nika meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nika nek Imam An-Nawawi menika menafsirkan hadis menika boten wonten manfaatipun urusanipun kalih badan nggih, fisik lesan kita ya, perbuatan fisik maupun perbuatan lesan tidak ada manfaatnya untuk urusan dunianya atau juga tidak ada manfaatnya untuk urusan akhirat. Loh, urusan dunia mawon boten enten faedahe kok dilakoni.
kan. Setidak-tidaknya kan andai kan urusan akhirat ini tidak ada manfaatnya, tetapi untuk urusan dunia itu ada manfaatnya kan. Lho nek sing urusan akhirat ndak ada manfaatnya, urusan dunia ndak ada manfaatnya, kok masih dilaksanakan? Contohnya pun apa nih? Nongkrong. Lah kula jadwale rondo lho nek monggo nek kan jadwal rondo. Ini kan wonten piyantun nggih, Pak. Iki nek mboten medal dalu golek kanca nggih. Kanca dalu niku paling cepak enten rencange melek niku sepindah wonten angkringan ingkang kaping kalih wonten posko pos ronda napa tembukna niku enten kan rencange kan. Dalu kok medal golek kanca. Ya nek ndidit ya ning angkringan tenghik. Nek mboten tenghik berarti ya sing enek kancane metu ya mesti nggih nggen pos rondo kan. Napa ya teng kuburan. Nggih. Mboten enten rencange, kuatan ning mayit niku. Ini contoh sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk urusan akhirat dan urusan dunia, ini kita tinggalkan. Pangapunten, tentu kula panjenengan nggih dereng saged ninggalke sedaya ini. Mila ketika kita berharap untuk mewarisi Jannatun Firdaus, ini kan menjadi semangat kita untuk meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Nek Kanjeng Nabi menika nyontohaken menika nek sak sampunipun salat Isya nika langsung kondur, nek mboten enten kepentingan nggih niku sare. Sepindah kepentingan nika nggih mbok bilih wonten pengaosan, wonten kemasyarakatan nggih, kepentingan keluarga nggih, garwa kalih istri kan. Nek mboten wonten niku nggih sampun sare. Kan wonten. Lah yo mosok jam 7:30 wis turu. Ya, kan ngoten. Nek kula niku pun biasa, Pak. Ning mboten nyengaja ngeloni lare-lare niku, anak wedok kembar niku kan nek mboten kula tunggoni niku mboten iso turu. Lah masalah sing turu isik kula timbangi anak kula. Janjian kali rencang-rencang tengah asrama niku ngerti tangis jam 10 ya. Astagfirullah, mau janjian kok. Ya. Seringe ngoten niku. Nek iki niku lajeng mriki niku nggih ditekoki sik. Abi mau kemana? Abi ganti Pak gurune Abi dulu ngisi pengajian di Kali Jambi. Kali Jambi itu mana? Jauh. Pulangnya jam berapa? Pulangnya malam. Nggih diinterogasi, Pak. Masalahnya nek napa niku sakderenge turu niku kan macake buku cerita. Niku mboten sempat. Diinterogasi. Nek sing nggih namung sing setunggal, sing jenenge Sena niku, nek sing Sabrina niku sing penting anggenipun dipamiti ngoten saged care, saged bubuk nggih. Nek sing Sena niku nek mboten diinterogasi sik ngoten mungkin mboten saged bubuk. Ini. Nih, di Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang yang akan mewaris Jannatun Firdaus termasuk ciri-cirinya adalah meninggalkan hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau mben nate kula aturaken nggih kaitanipun kalih hadis min husnil islami mar'i tarku malayani menika termasuk di antara ya, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat sinten niku Supain. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, apa isi suhuf? Maka Rasulullah SAW menyampaikan salah satu isi suhuf itu adalah orang yang berakal dan mampu mengendalikan akalnya, memiliki empat waktu. Orang yang berakal, ya berarti kan orang itu dalam kondisi memang punya akal sehat.
dan mampu mengendalikan akalnya berarti memang waras, mboten majnun kan gitu. Orang yang berakal dan mampu mengendalikan akalnya maka punya 4 waktu. 1 waktu untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping kalih menika waktu untuk merenungi, menghayati ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping 3 menika waktu untuk berbicara pada diri sendiri. Lah ingkang kaping sekawan waktu untuk berkholwat, berdua-duaan dengan Sang Khalik. Untuk berdua-duaan. Ini waktu yang dimiliki oleh orang yang memiliki akal dan mampu mengendalikan akal. Dalam hal ini adalah sebagai orang yang orang yang beriman itu punya 4 waktu ini ya. Waktu untuk bermunajat kepada Allah, waktu untuk berdoa kepada Allah ya. Ya. Di antara waktu kita bermunajat kepada Allah adalah sholat kan katanya ya. Kok ada orang Islam tidak punya waktu untuk sholat ya. Berarti dia tidak mampu mengendalikan akalnya. Mengapa? Karena akal akan mengajak kita untuk mengikuti nafsunya. Maka harus betul-betul dikendalikan. Oh, ini sudah azan, waktunya untuk sholat, waktunya untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkang kaping kalih waktu untuk merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jawabullah, kalau hari ini kita itu mau betul-betul merenungi ciptaan Allah itu betul-betul luar biasa. Peristiwa kemarin saja lah ya. Yang namanya corona niku pirsa Pak wujude kados napa niku. Awake dhewe ngertine nggih teng MMT niku to nggih. Gambar kados dolanane lare-lare bal cetuk sing enten ceringe-ceringe niku to nggih. Enten rambutnya nika kan corona kan kados bentuknya ngoten niku. Tapi kan itu gambar ya, bahwa virus corona itu makhluk Allah yang kecil yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop itu ya Allah mampu menggegerkan dunia. Sampai awake diajeng bodoh mawon ora sida. Nggih. Aja meneh kok bodoh wong tarawih wae. Ora entuk kok gitu ya kan gitu. Luar biasa. Ini kalau kita mengambil hikmah dari kasus kejadian corona kemarin, makhluk Allah yang kecil, dan para ulama sudah menasihati corona juga makhluk Allah. Kita berkusnudon terhadap ciptaan Allah yang namanya corona. Corona mantuk malah ganti mae kan gitu, ganti omikron kan gitu. Ini makhluk Allah. Kalau kita merenungi makhluk Allah seperti itu, mungkin dalam jasad kita, tubuh kita ini kalau nate gambaraken Pak, setiap Jumat ini kan kalau kalih panjenengan motong kuku nggih. Motong kuku. Lho leh modot niku lho jam pinten. Padahal hari Jumat itu sudah kita potong. Ini hari Rabu itu pun ketinggal, Pak. Pun rada dawa. Iki sing modot iki ndek kapan itu ya. Ini pas turun. Ya atose kaya ngene kok ya iso modot itu loh. Kinten-kinten niki tumbuh napa munggah dari dalam naik atau memang di atas ini tumbuh. Kan betul kepikiran tau nggih. Sing penting dawa Jumat sunai dipotong. Kumis dicukur. Niki ya wis Rebo wis jejegete wis iso. Kan ngoten. Ini kalau kita mau merenungi ciptaan Allah seperti itu. Ingkang nomor 3, waktu ingkang nomor 3 nggih menika waktu untuk berbicara pada diri sendiri. Ini bahasa fikihnya nggih muhasabah. Sayangi keluhan panjenengan, kita ini banyak sekali yang tidak muhasabah. Nek pas momen tertentu Allah paring rezeki ingkang namanipun sakit, baru kita muhasabah.
salahku apa? Mboten saged tindak teng masjid. Kok abot men nggih mlakui asam urat. Lah aku yo kena asam urat iki. Isih enom kok kena asam urat. Lho lah pola makane pripun kan ngoten. Kita itu baru menyadari pola makan kan ketika setelah sakit ya, pola makan. Padahal Rasulullah SAW itu mencontohkan pola makan yang sehat, makanlah setelah lapar, berhentilah sebelum kenyang, kan itu. Ning kula mboten mangertos, kok sampai teng Indonesia itu kok jadi 3 kali sehari itu lere-lere saking pundi mboten mangertos. Kan ngoten. Padahal menawi kula panjenengan saum, ini kan nek sahur niku kan sadurunge subuh. Mboten dahar dugi maghrib ya kuat ya. Tinggi aktivitas nggih malah nggih bal-balan barang nggih gowes niku ya kuat poso niku. Kan itu. Lho kok kemudian harus sarapan, makan siang, makan malam. Ini. Ya bener pola hidup kita menjadi tidak sehat. Ini. Kalau wingi dalu kula asal kabar rencang kampung ten Sumberlawang. Senom kalih kula sih tua kula. Sedo kula tekoki lak sakit napa gula. Lho nomo kena gula. Berarti kan pola makan. Ning kinten ngenten iki nggih, gampil napa gampil Bu, Pak? Makan di saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau niku ya repot Pak. Ini zaman semanten itu kan gadah jadwal yang jadwalnya itu di setelah Ba'da Isya Pak. Termasuk ranting itu kan jadwalnya Ba'da Isya. Niku anggar pindah-pindah ngoten niku mungkin anggar rampung kajian niku nggih mesti makannya berat. Mboten snack Pak. Mboten nek ngenten ringan. Makannya berat Pak. Niku nggih enten usul, sing enten sing usul. Nih. Iki jane iki wis ngaji rutin ngene iki wis rasa dadak nggowo sego, rasa dadak nggowo la wong tuan rumah rekan sedekah kok ya ora ento. Ya wis ngalah. Niku akhiripun kula damel mboten tiap-tiap rumah kan ngoten. Saya bikin sudah kita enggak pakai dari rumah ke rumah, tetapi kita dari masjid ke masjid. Di misalipun nggih jatahe masjid mriki, pun iki mungkin tanggungan jamaah mriki. Kuwi ganti masjid pundi kula jadwal ngoten niku. Nek nggih sami mawon, Pak. Nggih. Dadi nek bar ngaji niku minimal diundangke mie ayam. Kaya padha wawar iki. Ora ning omah ganti ning masjid ya menune. Ya. Nggih. Ini muhasabah. Ingkang nomor sekawan, waktu kita untuk yang kita miliki menika waktu untuk berkholwat, berdua-duaan. Nggih. Untuk kita kapan waktu untuk berduaan? Di sepertiga akhir malam. Nggih. Kalau napa menika dipun tangkleti kali rencang-rencang niki saene nek tahajud menika jamaah napa sendiri-sendiri. Saya jawab Rasul iki nek salat tahajud ki dhewe-dhewe. Afdhole ya dhewe-dhewe. Kan afdholnya salat tahajud itu sendiri-sendiri karena bisa jadi ya, kemampuan orang untuk salat tahajud itu beda. Ojo peh hafid terusan ayate panjang kinten-kinten sing pun watuh tenan niku ngrasani mboten. Tapi kalau kita sholat sendirian kan terserah kita gitu. Nyaman. Kalau nate Pak di Solo itu kan ada setiap malam Ahad itu ada markas, artinya pun itu malam kayak mabit ngoten niku. Itu Banjarsari. Kalau nanti nderek sepindah nih. Dalam sholat tahajud itu memang dibuat 1 juz untuk 11 rakaat, untuk 8. Nanti witir 3 itu sholat pendek. Kalau terus mboten sida Pak, ban niku mboten nderek mleh.
kesuwen Pak. Ya. Walaupun enak, tapi kalau di apa sepertiga akhir malam itu kondisi kita itu wah luar biasa. Tapi kalau tarawih kita dalam posisi masih terjaga. Lho nek pas sholat tahajud itu nggak terjaga. Tapi ketika berjamaah ini ada perasaan grundel Pak. Iki aku malah ado-ado teko kene ora ikhlas ya. Nggih, ora ikhlas. Lho sak juz ini kan 10 lembar, berarti 20 halaman. Dibagi 8. Nggih. Tur mestine sing imam kan ya bacane ora kaya awake dhewe, cepet-cepet kan mboten. Mesti kan ya intonasinya kan dengan irama kan gitu. Tartil. Niki mboten kok niku jelek mboten. Artosipun waktu kita untuk berkholwat itu adalah waktu berdua-duaan. Kata Rasul ya ketika qiyamul lail itu. Nggih. Ketika qiyamul lail itu pun kata Rasulullah kalau kita sholat sunnah afdolnya di rumah saja kita berada di ruang tamu dengan di ruang keluarga itu masih afdol di ruang keluarga dengan di ruang kamar itu lebih afdol di kamar. Milo tatkala Rasulullah SAW itu sholat tahajud ya, itu kan sampai sampingnya kan istri beliau ibunda Aisyah kan itu sampai tangannya juga mengenai ketika Rasul itu sholat kan. Artinya betul-betul Rasul itu sholatnya waktu itu buat tentang masjid sinaoso dalemipun Rasul kali masjid niko gandeng tapi Rasul sholatnya di rumah. Bapak Ibu Rahmatullah, dua syarat ini yang kita sampaikan malam hari ini. Sanesipun monggo mengesabetipun kaji wonten surah Al-Mu'minun karena kita berharap warisi Jannatul Firdaus, maka kita berusaha. Usaha itu yang nilai Allah, bukan manusia. Persoalan nanti hasilnya seperti apa kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Katen astagfirullahaladzim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.